Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LTP, senang sekali saya Yevi Kirata Putra bisa kembali menyapa Anda dalam program Talk Show LTP. Seperti biasa, program Talk Show LTP selalu hadir dengan tema dan topik yang menarik. Tentunya dengan narasumber yang inspiratif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dan mengulas tentang kurikulum berbasis cinta dengan mengangkat tema mengenal lebih jauh tentang kurikulum berbasis cinta. Untuk itu, telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Abdu, Magister Pendidikan Islam, Widya Iswara, Ahli Madya pada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Abdu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Gata. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebagai Widya Iswara, kesibukannya apa nih Pak? Ya biasa ya mengajar, ya, karena memang tusinya mengajar gitu ya. Paling mencari bahan-bahan tambahan ya untuk persiapan mengajar berikutnya. Itu aja aktivitasnya. Oke. Berbicara tentang kurikulum berbasis cinta ya. Ini salah satu topik atau bahan obrolan yang masih hangat saat ini diperbincangkan di sekolah, di antara tenaga pendidik dan di dunia maya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kurikulum berbasis cinta, bisa dijelaskan Pak Abdu, apa sih sebenarnya kurikulum berbasis cinta itu? Oke, baik ya. Memang sekarang banyak orang membicarakan kurikulum berbasis cinta karena memang topiknya ini menarik ya. Iya, menarik. Ya, karena berbasis cintanya itu seperti apa sih cintanya gitu ya. Nah, seperti ini ya, kurikulum berbasis cinta itu kalau kita pahami kurikulum yang menitik beratkan pada aspek karakter dengan berbasis pengalaman. Nah, jadi para guru ya harus pahami bahwa ini sebenarnya bukan perubahan kurikulum ya, bukan perubahan kurikulum, tetap kurikulum merdeka, tapi di dalam prosesnya itu disisipkan aspek-aspek yang berkaitan dengan cinta. Nah, jadi kurikulum cinta ini sebenarnya kurikulum yang kita maknai secara luas, jadi bukan mata pelajaran. Karena implementasinya itu semua kegiatan, ya, baik kegiatan ekstra, kegiatan intra, kegiatan kokurikuler, bahkan iklim dan budaya sekolah itu harus diwarnai dengan cinta. Nah, inilah kurikulum cinta itu. Jadi dia masuk ke semua kegiatan yang ada di sekolah. Mulai dari anak itu masuk ke sekolah sampai dia pulang, ya harus diwarnai dengan cinta itu. Ya. Nah, di dalam kurikulum cinta itu ada materi-materinya ini Pak Gata. Materi-materi ini bukan materi mata pelajaran khusus, bukan ya. Tapi materi ini disisipkan ke dalam mata pelajaran gitu ya. Misalnya kalau guru mengajar mata pelajaran IPA misalnya tentang cahaya misalnya. Nah, maka seorang guru itu ya harus menyisipkan unsur-unsur cinta di sana. Nah, saya kasih tahu untuk para guru bahwa tema-tema cinta yang sudah dirumuskan oleh Kementerian Agama itu ada 6 ya: cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, dan cinta kepada bangsa dan negara. Nah, misalnya tadi pelajaran tentang cahaya, ya itu bisa dikaitkan dengan cinta kepada Allah. Nah, unsur-unsur itu ya harus disisipkan ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu jadi ada 6 ya, ada 6 tema, kemudian ada materi-materinya. Nah, hanya itu. Kemudian kenapa ini dilakukan? Ya tujuannya yaitu untuk mungkin ya untuk mewujudkan ya alumni madrasah yang religius ya, yang punya akhlak, kemudian cinta terhadap lingkungan, toleran terhadap sesama, dan seterusnya. Dan inilah memang yang kita butuhkan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi seperti itu Pak Gata. Jadi kurikulum berbasis cinta itu tetap mempertahankan kurikulum merdeka, ditambah dengan penekanan aspek karakter cinta, seperti itu ya Pak. Betul. Dengan baik. Cinta yang 6 itu ya. Dengan cinta yang 6 bisa dikatakan pilar ya. Pilar 6 pilar cinta. Baik. Selanjutnya, mengapa KBC ya, kurikulum berbasis cinta ini
dia nggak perlu, dan mengapa itu harus kita laksanakan sedangkan saat ini sudah ada kurikulum Merdeka ya. Ya. Nah, ini terobosan Kementerian Agama ya, saya kira untuk menjawab tantangan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ya, misalnya dalam hal menjaga lingkungan. Kalau kita lihat berita-berita itu banyak sekali sekarang ini banjir bandang ya. Di Lampung, kemudian di Bali yang kemarin itu ya, dan di mana saja itu. Dan menurut saya, prediksi saya itu kedepannya akan lebih banyak lagi bencana-bencana yang muncul, yang akan terjadi itu akibat dari sebenarnya perbuatan manusia sendiri yang tidak menjaga lingkungan sekitarnya gitu ya, yang tidak peduli terhadap alam. Nah, karena itu ini mendesak sekali ya. Harusnya memang di sekolah itu dari sejak tingkat dasar itu sudah ditanamkan cinta terhadap lingkungan agar nanti dia tumbuh berkembang, ketika dewasa dia mau merasa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungannya. Nah, sehingga ya ini dari aspek terhadap lingkungan saja, cinta lingkungan saja itu mendesak menurut saya. Apalagi misalnya cinta terhadap sesama ya, kepedulian kepada sesama, empati ya. Kalau misalnya kasus-kasus bullying yang terjadi di sekolah itu kan itu wujud dia tidak cinta kepada sesama. Coba kalau memang dari awal ditanamkan cinta terhadap sesama, mungkin tidak ada ya peristiwa-peristiwa bullying itu gitu. Kemarin kan kita lihat ya viral di TikTok ya, seorang siswi MTS gitu ya, dibully, bahkan mohon maaf ya, dilepas pakaiannya oleh teman-temannya ya, sehingga dia menangis nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ini kan memprihatinkan. Nah, karena itu memang mendesak kurikulum cinta ini ya harus segera diberlakukan di sekolah-sekolah atau di madrasah-madrasah kita. Jadi urgensi dari kurikulum cinta ini bisa kita lihat dengan kondisi kita saat ini. Betul. Jadi di mana siswa itu rasa cinta terhadap lingkungannya kurang, rasa cinta terhadap diri sendiri dengan sesama itu masih kurang. Dari sisi itu yang perlu penekanan khusus agar karakter-karakter yang berbasis cinta itu benar-benar hidup ya, seperti itu Pak Abdul. Betul. Itu diantara contohnya kenapa perlu KBC di madrasah itu. Bagaimana bentuk implementasinya kurikulum berbasis cinta ini kalau sudah diterapkan di sekolah seperti apa itu? Nah, jadi KBC ini ya beda dengan deep learning ya, deep learning itu bagian kecil lah dari KBC. Jadi KBC ini luas. Nah, yang saya bilang tadi, dia terimplementasi di dalam 4 bentuk kegiatan. Pertama, di kegiatan intrakurikuler, guru mengajar di kelas ya harus menyisipkan materi-materi tentang cinta ya, yang 6 itu ya, tinggal disesuaikan saja dengan materinya Pak Gata. Misalnya tentang bencana alam, kira-kira aspek cinta apa yang mau dimasisipkan di sana? Cinta kepada Allah, cinta kepada alam ya, itu wewenangnya guru gitu ya. Nah, melalui kegiatan intra, lalu kemudian melalui kegiatan ekstra, kegiatan misalnya pramuka ya, tahfiz atau muhadharah. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan itu yaitu harus diwarnai oleh cinta gitu ya. Mungkin cinta kepada sesama, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, dan seterusnya. Jadi kegiatan ekstra. Lalu kegiatan co-kurikuler. Kegiatan co-kurikuler ini semacam penugasan, ya, semacam penugasan. Nah, penugasan misal dia melakukan atau mengerjakan sebuah proyek, ya. Nah, ketika dia melakukan itu, ya cintanya harus masuk, gitu. Lalu kemudian melalui iklim atau budaya pembiasaan yang dilakukan di sekolah ya, selama ini ya sudah bagus ya, beberapa madrasah kita misalnya ketika masuk ke halaman sekolah itu disambut oleh guru ya. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan cinta kepada sesama gitu ya. Nah, bukan hanya pembiasaan itu, kita pengen pembiasaan-pembiasaan yang lain sehingga
cinta-cinta yang cinta pada Allah, Rasul, kemudian diri sendiri sesama itu tadi, itu muncul ya melalui kegiatan budaya atau pembiasaan yang ada di sekolah. Jadi implementasinya di 4 kegiatan itu, Pak Gata. Oke, jadi 4 kegiatan utama itu tersisip cinta. Cinta. Ya. Oke, jadi sehingga pada akhirnya rasa cinta yang dimulai dari cinta kepada Tuhan sampai ke cinta kepada bangsa dan negara itu benar-benar sudah terwujud di Betul. sekolah yang ada saat ini. Ya. Oke, selanjutnya tadi sudah disinggung sedikit ya tentang deep learning. Kita tahu kalau di Kementerian Pendidikan itu ada istilah deep learning. Betul. Yang kita tahu juga deep learning ini pengembangan dari kurikulum Merdeka. Tadi sudah Pak Abdul sampaikan bahwasanya kita kurikulum berbasis cinta itu sedikit berbeda dengan deep learning. Ini boleh dijelaskan dari sisi apanya nih berbeda? Terus dari perbedaan itu apakah ada persamaan dan apakah itu nanti bisa saling menutupi? Silakan Pak. Oke, ya. Di Diknas memang dikembangkan deep learning ya, deep learning. Kemudian kalau kita di Kementerian Agama, ya, Kementerian Agama mengembangkan kurikulum berbasis cinta gitu ya. Tapi menurut saya begini Pak Gata, kalau saya melihat deep learning itu yang ada di Diknas itu memang dia fokus di kegiatan intra, proses pembelajarannya gitu ya, pembelajarannya, di mana pembelajarannya itu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan ya, kebermaknaan, kemudian berkesadaran, ya kemudian mengembirakan. Nah, di dalam proses pembelajaran itu guru harus melaksanakan itu ya untuk di dalam deep learning. Kemudian pengalaman belajar siswa harus memahami, harus mengaplikasi, kemudian merefleksi. Nah, itu pembelajaran mendalam. Jadi deep learning itu kalau di Diknas itu kalau saya melihat itu fokusnya di kegiatan intra ya, di proses pembelajaran, meskipun juga masuk di kegiatan kurikuler gitu. Nah, tapi di kurikulum berbasis cinta yang seperti yang saya jelaskan tadi itu bukan hanya di kegiatan intra di proses pembelajaran, bahkan sampai ke budaya sekolah itu harus ya disisipkan nilai-nilai cinta yang 6 itu di dalam semua kegiatan. Nah, itu bedanya ya. Jadi sebenarnya untuk di madrasah misalnya, apakah tidak melaksanakan deep learning? Ya harus juga melaksanakan deep learning. Ya di mana melaksanakannya? Di proses pembelajaran gitu ya. Jadi di samping menyisipkan pesan-pesan cinta di materi pelajaran, guru juga melaksanakan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Ya yang tadi ya, berkesadaran, kebermaknaan, kemudian menggembirakan begitu. Nah, pengalaman belajarnya siswa memahami, kemudian mengaplikasi lalu merefleksi. Nah, deep learning-nya harus dilaksanakan juga oleh guru-guru di madrasah. Tapi yang saya katakan tadi, deep learning ini kalau kita lihat ya, ini bagian dari KBC lah kira-kira seperti itu. KBC-nya luas gitu ya. Oke. Jadi di sini KBC itu deep learning secara luas seperti itu ya. Kalau deep learning tadi hanya terfokus ke pembelajaran intra. Pembelajaran. Nah, terus apakah kedua kurikulum ya atau kedua metode ini bisa dikolaborasi? KBC dan deep learning dikolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik seperti itu. Oh ya tentu ya. Jadi deep learning ini sebenarnya bukan kurikulum kalau Menteri Pendidikan bilangnya ya. Deep learning ini adalah pendekatan pembelajaran. Nah, sebagai pendekatan itu tentu bisa diadopsi oleh guru-guru kita di madrasah ya, diadopsi untuk diterapkan di kegiatan intra ya, proses pembelajaran gitu. Dan memang ya kayak prinsip misalnya menggembirakan. Ya ini tentu hal yang sangat positif ya yang harus dilakukan oleh guru agar siswa itu senang belajar gitu ya. Jadi bisa sekali dikomunikasikan. Nah, jadi deep learning di dalam proses pembelajaran, lalu kurikulum berbasis cintanya itu menaungi semua kegiatan yang ada di sekolah itu, dari kegiatan intra, ekstra, maupun budaya sekolah. Oke, jadi sangat mungkin dan sangat bisa ya? Ya, bisa sekali ya untuk memperkaya khazanah
ya kegiatan yang ada di madrasah. Oke. Oke. Untuk contoh implementasinya Pak Abduh, dari kolaborasi bisa dikatakan dua kurikulum tadi, kurikulum deep learning atau pendalaman ya, dan KBC, kurikulum berbasis cinta, ketika dikolaborasikan contoh nyatanya yang sudah dilaksanakan atau bisa kita laksanakan nantinya di sekolah-sekolah seperti apa itu Pak? Nah, yang saya bilang tadi, kalau deep learning itu kan fokusnya di kegiatan intra. Jadi guru misalnya ketika menyusun rencana pembelajarannya itu ya harus menerapkan prinsip-prinsip deep learning. Ya, prinsip deep learning itu tadi berkesadaran, ya, kemudian kebermaknaan, artinya dia memberikan contoh-contoh materi pelajaran itu harus ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari anak, biar anak merasa bermakna gitu ya. Kemudian menggembirakan. Nah, itu prinsip yang harus dituangkan oleh guru ketika proses pembelajaran. Ya, itu kombinasinya, kolaborasinya antara deep learning dengan cinta ya, kurikulum berbasis cinta. Nah, untuk kurikulum berbasis cinta sendiri di dalam langkah-langkah pembelajaran itu harus nanti guru bisa menyisipkan pesan-pesan cinta itu, pesan-pesan cinta. Kalau misalnya contohkanlah seperti ini ya, tema pembelajarannya tentang bencana alam, ya banjir misalnya, ya banjir temanya. Nah itu erat sekali kaitannya dengan cinta kepada lingkungan. Nah gimana caranya? Bukan hanya sekedar guru itu menyampaikan bahwa ini loh sebab-sebab bencana banjir terjadi, ini penyebabnya. Nah, tapi disisipkan juga bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sehingga bencana yang ini tidak lagi terjadi di kemudian hari. Nah, ini tugas guru ya, menyisipkan cintanya itu gitu ya. Jadi kalau deep learningnya tadi terkait dengan bagaimana siswa menguasai materi tentang pelajaran itu, lalu di KBC-nya bagaimana menanamkan cinta melalui proses pembelajaran itu kepada diri siswa, gitu kombinasinya Pak Gata. Oke, jadi dengan deep learning, jadi siswa belajar lebih mendalam tentang pelajaran yang diikuti oleh siswa, sedangkan KBC itu menanamkan agar karakter cinta itu tumbuh terhadap diri siswa tersebut ya. Oke. Baik Pak Abduh, selanjutnya apa sih saran ke depannya untuk khususnya kepada Kementerian Agama ya, yang menjadi bisa dikatakan pencetus awal ya dari kurikulum berbasis cinta ini untuk implementasi dan pengembangan ke depannya? Silakan Pak Abdul. Ya, saya kira ini usul ya untuk Kementerian Agama Pusat, dalam hal ini Pendis. Ini momentumnya karena orang sekarang sedang banyak membicarakan tentang cinta. Jadi ini menurut saya momentumnya, jangan sampai kita kehilangan momentum. Nah, karena sedang momentumnya, maka menurut saya ini harus masif sosialisasinya, kemudian kegiatan-kegiatan pelatihan untuk para gurunya agar bisa KBC ini bisa dilaksanakan secara masif di semua madrasah gitu. Jadi kalau sekarang kan masih pilot project ya, kalau saya lihat ya, madrasah-madrasah tertentu saja yang sudah melaksanakan KBC ya, sementara yang lainnya belum karena mereka terbatas juga mau melaksanakan tapi mereka belum tahu apa itu KBC. Nah ini menurut saya Pendis ya harus segera ya secara masif melatih para guru-guru itu agar semuanya langsung serentak melaksanakan KBC ini ya se-Indonesia itu. Nah seperti dulu kurikulum K13 itu masif Pak Gata ya. Kanwil punya kegiatan, Kemenaknya punya kegiatan, bahkan madrasah-madrasah pun punya kegiatan pelatihan-pelatihan sehingga semua sekolah, semua madrasah itu mendapatkan informasi sehingga siap mereka untuk melaksanakannya. Mungkin itu ya untuk usul kepada Kementerian Agama Pusat khususnya Pendis. Oke, kita jadikan momentum ini untuk semakin menggalakkan kurikulum berbasis cinta sehingga kurikulum ini sudah bisa dirasakan oleh seluruh guru, kalau bisa bukan hanya guru yang berada di naungan Kementerian Agama, tapi seluruh guru yang ada di Republik Indonesia seperti itu ya Pak Abdul ya. Oke, baik, cukup menarik ya perbincangan kita hari ini
mengulas tentang kurikulum berbasis cinta, di mana kita belajar, siswa belajar bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga harus memiliki karakter-karakter cinta. Cinta kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada lingkungan, sampai cinta kepada bangsa dan negara. Baik, sahabat LTP, sangat menarik perbincangan kita, tapi waktu juga yang membatasi. Kita cukupkan ya perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih Bapak Muhammad Abdu untuk sharing informasi, pengetahuan dan ilmunya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat LTP yang ada di rumah. Ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio LTP. Baik sahabat LTP, kita akhiri episode Talkshow LTP kita kali ini. Saya Yepi Grata Putra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode program Talkshow LTP berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.